Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kecelakaan di Pasaman Barat. Sepeda motor versus mobil ambulans. 1 orang tewas, 2 orang kritis. Tradisi unik warga Simpang Tabing. Hewan kurban didandani sebelum disembelih. Pemko Solo bersama ribuan warga sholat Idul Adha. Seekor sapi seberat lebih dari 1 ton disumbangkan Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Raya Idul Adha dan disembelih di Masjid Raya Sumbar. Sebelum dipotong, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyerahkan secara simbolis sapi itu kepada pengurus Masjid Raya. Selain sapi kurban milik Presiden Joko Widodo, Masjid Raya Sumbar juga menyembelih sapi kurban milik jemaah dan sumbangan dari perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Sapi kurban Presiden Jokowi dibeli dari seorang peternak yang juga seorang polisi di wilayah Padang Panjang. Nanti kita terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan dan berkorban di Sumatera Barat 2 ekor sapi dengan berat 1 ton 80 kilo. Dan itu kita potong nanti di Masjid Raya. Itu pendistribusiannya nanti Presidennya bagaimana? Nanti distribusikan kepada warga masyarakat yang memerlukan, nanti panitia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Daging sapi kurban Jokowi didistribusikan ke masyarakat Kota Padang yang membutuhkan dan ke panti asuhan. Alfi melaporkan dari Padang. Ini merupakan video amatir warga usai kecelakaan yang terjadi di Jorong Sarya, Nagari Koto Baru pada Rabu sore. Seorang warga Jorong Simpang 3 meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, sedangkan 2 lainnya kritis dan dirawat di rumah sakit. Kejadian bermula saat sepeda motor matic yang dikendarai M. Yunus datang dari arah Kinali menuju Simpang 4. Sesampai di Jorong Sarya, ia ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai Adnan yang membonceng adiknya Savana Salsabila berusia 13 tahun. Dari arah yang berlawanan datang ambulans yang dikemudikan Bambang Setio Santoso dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur kanan jalan. Tabrakan tidak bisa dihindari lagi. Akibatnya, Savana Salsabila meninggal di tempat kejadian. Sementara sang kakak Adnan mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Sedangkan M. Yunus dilarikan ke RSUD Pasaman Barat karena luka-luka dan menderita patah tulang kaki kanan. Yang mana kronologi kejadiannya sepeda motor Beat yang datang dari arah Kinali menuju Simpang 4 atau yang datang dari arah Padang beriringan dengan kendaraan Smash yang datang searah. Mungkin karena kaget ada suara ambulan yang datang dari arah berlawanan atau dari arah Simpang 4 menuju Padang, sehingga tertabrak kendaraan Suzuki Smash. Kendaraan ambulan yang berlawanan arah datang agak melebar sehingga terjadi tabrakan yang tidak bisa dielakkan lagi. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di jalan raya mengalami kemacetan panjang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masyarakat Simpang Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, memiliki cara unik dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban tersebut dibedaki dan disisir dulu layaknya pengantin. Sebelum disembelih, hewan kurban di halaman Masjid Nurul Yakin disiram dengan air bunga mawar. Setelah itu, wajah sapi diberi bedak dan rambutnya disisir. Tradisi ini bukan sebagai syarat sahnya,
pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, namun merupakan tradisi warga yang telah dilakukan secara turun-temurun. Ketua Panitia Kurban, Afrizal, mengatakan tradisi tersebut menggambarkan sebelum Nabi Ismail akan disembelih, ia juga didandani oleh ayahnya Ibrahim. Tradisi ini akan terus dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman. Ya, kalau itu adalah kita mengambil dari di zaman Nabi Ismail dulu waktu untuk disembelih, dibedahi, disisir, dan dimandikan atau pakai asam atau limau. Setiap peserta kurban wajib untuk membedahi sapi kurbannya dulu, mensisirkannya, dan dibasahi dengan air limau. Idul Adha tahun ini, Masjid Nurul Yakin Simpang Tabing menyembelih hewan kurban 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Daging kurban tersebut disebar di kawasan Simpang Tabing dan untuk kaum duafa. Robiha melaporkan dari Padang. Ribuan warga bersama pemerintah Kota Solo Kamis pagi melakukan salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Agung Al-Muhsinin, daerah Aro 4 Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah. Ribuan warga tua muda dan anak-anak begitu hikmat mengikuti pelaksanaan salat berjamaah ini. Bahkan sebagian warga terpaksa melaksanakannya di pelataran parkir akibat terbatasnya daya tampung masjid terbesar di Kota Solo ini. Menurut Zul Elvian Umar, Wali Kota Solo, adanya perbedaan dalam pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini merupakan rahmat dan jangan dijadikan sebuah perpecahan. Zul Elvian Umar berharap momentum Idul Adha ini kita jadikan sebagai evaluasi diri, muhasabah dalam meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah. Kita berharap momentum Idul Adha 1444 Hijriah dijadikan sebagai bagian dari masyarakat awam untuk mengevaluasi diri, ya, melakukan muhasabah, menyisir diri, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbedaan itu indah, perpecahan itu yang masalah. Setelah pelaksanaan salat Id, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Garnadi melaporkan dari Solo.